Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, nama saya Christensia dari Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya akan menyajikan video tentang berbagi pengalaman untuk menembus salah satu jurnal berreputasi, yaitu International Journal of Sustainable Development and World Ecology, merupakan jurnal terindeks Scopus 1, publisher Tyler and Francis. Saya percaya bahwa Bapak Ibu telah banyak menulis jurnal yang berreputasi dengan indeks Scopus 1 dengan pengalaman yang berbeda. Namun, kali ini saya ingin menyajikan liku-liku pengalaman dalam menulis di jurnal tersebut yang mungkin dapat bermanfaat bagi yang lain. Berikut ini cover jurnal yang saya copy dari jurnal tersebut. Mengapa saya memilih jurnal itu? 1. Merupakan jurnal yang berreputasi internasional, terindeks Scopus Q1. Kedua, tidak bayar ketika saya menulis tahun 2015 sampai 2016. 3. SJR tinggi dan publisher tidak diragukan. 4. Scope jurnal sesuai dengan isi artikel yang akan saya submit. Artikel saya itu ada unsur ekologi, maka saya mencari jurnal yang sesuai skopnya. 5. Artikel itu berasal dari hasil penelitian yang dibiayai Dirjen Dikti selama 2 tahun yang berjudul Membangun Simbiose Mutualistik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal untuk pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dari penelitian yang dibiayai Dirjen Dikti, peneliti memiliki kewajiban untuk menghasilkan karya ilmiah, antara lain jurnal berreputasi internasional, kemudian yang kedua, seminar atau konferensi internasional. Artikel yang saya tulis tentang CSR masuk dalam kategori Geography, Planning and Development yang ditunjukkan dengan warna hijau, artinya masuk dalam indeks Scopus Q1. Langkah-langkah untuk publikasi di jurnal IJSDWE. Bagi saya juga, untuk memulai menulis dalam jurnal tersebut diperlukan tekad yang kuat, karena saya memiliki keterbatasan dalam bahasa, IT, dan lain-lain. Berikut ini hal-hal yang saya lakukan. Pertama, merencanakan judul atau tema artikel. Kedua, membuat artikel sesuai dengan template jurnal yang dituju. Bisa melihat artikel di International Journal of Sustainable and World Ecology atau di preparing paper. Penulis juga perlu melihat publication chart apabila memilih publish open access. 3. Membaca dan mengumpulkan referensi dengan merujuk pada artikel yang update. Biasanya, jurnal internasional diharapkan referensinya mengacu pada sumber internasional. 4. Setelah selesai ditulis, kemudian disubmit dengan mengikuti petunjuk yang ada pada jurnal. Kelima, menunggu jawaban dari jurnal. Keenam, sebelum ada jawaban dari jurnal tersebut, maka jangan mengirim ke jurnal lainnya. Artikel yang disubmit harus sesuai dengan template jurnal. Oleh karena itu,
akan ada balasan dari mesin jurnal apabila sudah sesuai template. Artikel sudah diterima oleh pengelola. B. Namun apabila tidak sesuai dengan template, biasanya akan dikembalikan. C. Setelah diterima oleh manajemen atau pengelola jurnal, menyerahkan kepada chief editor untuk dicarikan reviewer yang sama bidang keahliannya. Reviewer. Untuk artikel saya yang disubmit di jurnal IJSDW, chief editor meminta penulis untuk mencarikan sendiri reviewernya dengan catatan reviewer memiliki keahlian dalam tema tersebut dan biasanya berasal dari perguruan tinggi yang berbeda. Siapa yang menjadi reviewer? Pengalaman saya bahwa pihak jurnal atau editor mengirim surat yang isinya meminta penulis mengajukan reviewer. Ketika itu, saya mengajukan reviewer yang saya peroleh dari penulis artikel yang banyak menulis dari tema yang terkait dengan artikel. Artikel yang telah disubmit kemudian direview selama kurang lebih 3 bulan. Reviewer mengembalikan kepada editor, kemudian editor menyerahkan kembali ke koresponden autor dan penulis. Selanjutnya, penulis memperbaiki artikel sesuai dengan permintaan reviewer, kemudian disubmit kembali. Hal itu saya lakukan kurang lebih 3 atau 4 kali. Per tahap kurang lebih memerlukan waktu selama 3 bulan. Yang terakhir, setelah artikel itu diterima, maka penulis akan mendapatkan surat bahwa artikel sudah accepted atau diterima. Dari pengalaman saya, artikel yang saya submit dan dapat diterima: 1. Artikel sesuai template dan scope. 2. Referensi yang update. 3. Diharapkan beberapa referensi menggunakan referensi berasal dari jurnal tersebut. 4. Ada kebaruan. Contoh kebaruan artikel saya yang berjudul The Impact of a Cement Company's CSR Programs on Lifestyles of a Rural Community, a case study in the Range 1 area in Tuban, East Java, Indonesia. Setelah saya baca beberapa literatur terkait dengan CSR di beberapa negara, saya menemukan bahwa program CSR di perusahaan tersebut mengaitkan dengan program keagamaan. Program CSR terkait dengan keagamaan pada waktu itu belum banyak yang dibahas. Untuk itu saya menjawab surat dari reviewer bahwa program CSR yang saya teliti ada program keagamaan, misalnya pembangunan infrastruktur, pemberian insentif pada guru agama, kegiatan terkait dengan perayaan hari besar keagamaan, dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan bidang keagamaan. Berikut ini contoh artikel yang saya tulis di International Journal of Sustainable Development and World Ecology.